Subang Portal Polri News bertempat di Rumah Perjuangan KOM Marhen Kampung Sidamulya RT 1403 Desa Rawameneng Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat. Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024. Dilaksanakan sosialisasi 4 pilar MPRI, memaknai demi mewujudkan negara yang adil, makmur dan bermartabat. 4 pilar MPRI sendiri terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. H. Adik Elef Solihin, anggota DPRD Kabupaten Subang Dapil 4 yang juga merupakan tuan rumah dalam sambutannya menyampaikan bahwa anggota legislatif merupakan pelayan masyarakat. Turut hadir dalam acara, para ketua PAC se-Kabupaten Subang serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar sebagai peserta. Dalam paparannya, Dr. H. Sutrisno, SE, MC, anggota MPRI fraksi PDI Perjuangan berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, dan NKRI sebagai bentuk negara. Menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa warga negara Indonesia. Bayangkan, keberagaman Indonesia begitu besar dari mulai suku, agama, ras, bahasa. Namun, bisa menyatu dengan sangat kuat karena implementasi nilai-nilai 4 pilar MPR yang juga sangat kuat, ujar H. Sutrisno. Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika pun dipilih menjadi pilar terakhir atau pilar keempat MPRI. Nilai luhur, Bhinneka Tunggal Ika, harus kita amanahkan dalam keseharian hidup kita. Segala perbedaan pendapat harus kita hargai saat ditujukan dan diniatkan untuk pembangunan bangsa, bebernya. Ketika semua dijalankan dengan baik dan benar dipastikan negara menjadi adil, makmur dan bermartabat, ungkap H. Sutrisno. H. Sutrisno juga mengatakan bahwa kita semua berkewajiban mensosialisasikan 4 pilar MPRI, mulai dari penyelenggara negara dan pemerintahan hingga tingkat kepala desa maupun masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, pelayan masyarakat Kabupaten Subang fraksi PDI Perjuangan H. Adik sangat menyetujui apa yang disampaikan H. Sutrisno. Nilai-nilai dalam 4 pilar MPR memang terbukti selama ini mampu menjaga eksistensi bangsa kita. Untuk itu, saya mengajak masyarakat terus berupaya memahami dan menjalankan 4 pilar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga masing-masing, ujarnya. Acara ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan pembagian sertifikat seluruh peserta kontributor UTA. Bicara 4 pilar ini kan kepentingan nasional, kan? Apa yang saya sampaikan ini kan sebagai landasan dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi dalam 4 pilar ini kan semuanya kan sudah saya tertuliskan apa yang ingin dicapai. Endingnya kan bagaimana tercapainya kemaslahatan hidup rakyat kita, masyarakat adil makmur yang berkeadilan sosial. Nah, untuk bisa mencapai itu semuanya harus berpatokan ya, dengan 4 pilar tadi, terutama sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara kita itu Pancasila. Sebab kenapa tadi juga saya tampilkan bagaimana pendapat Kiai, itu untuk melengkapi itu semua, ya, bagaimana hidup yang toleran seperti itu, ya. Dan ini kan semuanya kan masih belum kita harapkan. Semua dasar ada yang nanti dijalankan oleh penyelenggara negara. Tadi kan saya bilang kalau dalam kehidupan politik, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam mengatur ekonomi, dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan, dan itu berbadan dengan negara yang lainnya. Ya. Ini kan kita juga baru-baru saja kan sampai hari ini kan menyaksikan kehidupan yang kehidupan kita kan masih setuju tidak sepenuhnya apa yang diinginkan oleh dasar negara kita, yang diinginkan oleh konstitusi kita. Maka rakyat harus paham, penyelenggaraan negara, punya pemerintahan juga harus paham. Bicara penyelenggaraan negara, punya pemerintahan ini kan yang dari atas sampai ke bawah, ya kan. Setelah saya sebut dari presiden sampai dengan kepala desa. Kalau itu terjadi nggak akan mungkin ada teriak-teriak saya belum dapat bansos, saya tidak mampu, yang mampu dapat kok saya tidak, ya kan.
Kalau itu jalan dengan baik, tidak kamu teriak-teriak, kok saya sulit dapat pupuk sudah ditambah masih sulit lagi, kan begitu. Ya. Kalau memang itu dijalankan, nggak akan mungkin ribut-ribut. Kenapa kalau panen harganya turun? Itu kan kok telur turun, ini turun, satu ketiga naik lagi, ya kan? Kalau ekonomi diatur dengan baik, dengan mendasari dasar negara kita, kemudian pelaksanaan diatur sesuai dengan aturan yang ada dalam konstitusi kita. Bapak kita itu negara yang pluralis, berbineka tunggal ika, ya. Negara kita kan ini berpulau-pulau, hidup rakyatnya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan di negara di pulau-pulau lainnya, semua punya hak yang sama, tidak dibeda-beda. Karena landasan kita tempat pilar tadi. Nah supaya ini supaya berjalan baik, apa yang diinginkan kita dan bagaimana negara yang merdeka tercapai dengan baik, maka yang fondasi dasarnya juga harus dipahami. Bagaimana ibu menjalankan tugas sebagai media? Kalau kondisi dasar sebagai media tidak dipahami, hanya merekam, bahkan tidak pernah ditulis misalkan, ya kan? Gitu. Nah, begini demokrasi Indonesia itu sudah masuk dalam 4 pilar ini, terutama dalam pemilu kemarin itu. Ya tadi kan saya sampaikan, jangan akan mengukurkan bagaimana rakyat kan? Sudah benar nah kira-kira, ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Apa saya pernah minta uang, memberikan miliaran, memberikan ini, kok kalah dengan 50.000? Ya kan? Kalau bicara itu. Ya saya justru dengan saya menyampaikan ini tidak hanya tergantung sama apa nama wakil di MPR-nya, dan wakil di DPR-nya. Rakyat diberikan pemahaman, rakyat berikan legalitas bahwa sudah mendapatkan apa nama materi dari saya, buku-bukunya juga sudah saya berikan, tidak ada di toko buku, ya, dan mereka pun juga bisa mendalaminya. Setelah itu bisa menyampaikan minimal kan di lingkungan keluarganya masing-masing kan. Tidak sangat tergantung, tidak menunggu bagaimana waktu yang diberikan oleh pemerintah. Nggak akan cukup waktu, cukup finansial kalau tidak ada responsif daripada warga masyarakatnya. Ini kan masyarakat RD sendiri, ini cara penyampaian ada nggak Pak dengan cara melalui digital kayak? Ya bisa aja kan, bahan kan ada, tinggal bagaimana ibu sebagai yang bergerak di bidang digital ini bisa merangkum itu. Pasti ke persoalannya, saya juga perlu dukungan anggaran kan gitu kan. Jadikan dulu bupati ini supaya dia minta anggaran, ya kan? Ya, gampang. Itu kan termasuk bagian daripada pelayanan rakyat, ya kan. Kalau ada kemauan pasti, ya kan. Kan ada dinas kominfo juga di daerah itu, ya kan. Ini target pilkada Pak. Dukungan PDI untuk Pak Haji Adil sendiri gimana Pak? Ya saya berharap tentunya kan ini perjuangan keras harus bisa jadi. Saya juga ditugaskan di sini untuk harus mencari calon yang bisa jadi, ya kan. Ya, makanya saya mohon dukungan media, dukungan rakyatnya supaya apa yang memang saya perjuangkan jadi itu juga menjadi kenyataan. Itu kan hadiah saya masih berikan hidup pada usia 76 tahun itu. Gitu kan? Rencana rekomendasi sendiri ini dikeluarkannya kapan ini Pak? Ya kalau nanti respon rakyatnya sangat bagus, saya akan usulkan segera berikan rekomendasi kan. Gitu. Akan nanti pada saat nanti ada yang survei, ya tolong jawablah. Kalau bupati sampai Haji Adik itu kan gitu. Siapa orang tua kita? Siapa bupati kita?